Puji nama Tuhan, saya menyapa Jemaat Elroy dimanapun engkau beribadah saat ini. Shalom. Kita percaya di penghujung tahun 2021 ini, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2022. Biarlah di tahun yang baru ini, kita percaya, kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kita percaya, kita akan melakukan, percaya kita boleh lakukan perkara-perkara ajaib di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau sungguh baik buat kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Di penghujung tahun 2021 ini. Semakin hari semakin dekat dengan-Mu. Semakin hari semakin intim dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, jamahan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah-Mu sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji dan siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan amin. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Terima kasih Yesus. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kali
pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan. Oh, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Lord. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Sembah Dia saudara. Kami bawa sembah kami bawa setiap korban kami, sebagai korban yang berkenan, sebagai korban wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu Yesus. Kami persembahkan Tuhan di tangan-Mu yang kudus, menyenangkan-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Namanya Yesus. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Kau turun ke dalam Yes, dunia, Lord. memberi hidupmu bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Maka kami Tuhan, Yes, Lord Jesus. sehingga Engkau rela Hallelujah. hidupmu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan memandang. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Yes Lord. Dalam hidupku, membawa Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan dalam hidupku. Sorak haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Yo. Biarlah sukacita Natal melimpah atas Bapak Ibu Saudara. Katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya. Katakan di waktu kau gembala, di waktu kau gembala, kau jaga dombanya. Amin. Terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Oh yeah. Gloria, muliakan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Gloria, muliakan. Katakan, Gloria, muliakan. Gloria, muliakan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sama-sama. Yes.
ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama kita bertepuk tangan bersuka cita. Amin. Hanyalah untukmu. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Segenap hatiku takut akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarkan itu. Haleluya. Haleluya. Satu kali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja, yang mati bagi kita, bangkit bagi kita, hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menyertai hidup kami. Biarlah Tuhan, di tahun 2022 kami percaya ada penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi yang akan kami rasakan, yang akan kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sama-sama katakan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dengan segenap hatimu, katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami tidak binasa, Tuhan, melainkan kami memperoleh hidup yang kekal. Ini pujian kami. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, selalu indahnya Natal di hatiku. Natal tak
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau dalam situasi kondisi seperti ini, kami masih bisa merayakan Natal. Itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah lahir bagi kami, menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan, kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Hamba-Mu tidak beda orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bisa berkarya, sehingga kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semuanya siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita ketemu lagi ya melalui online ya, walaupun cuma online, itu anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Bapak Ibu dan Mak ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya, beberapa hari atau mungkin besok ya kita sudah bisa merayakan Natal ya. Nah, saya tidak tahu berapa kali Bapak selama hidup Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengalami Natal itu. Ya, saya tidak tahu, ada yang mungkin sudah mengalami Natal atau merayakan Natal, mungkin ada yang sudah 10 kali, ada yang 20 kali ya. Mungkin ada yang merayakan Natal sudah 40 kali, bahkan ada yang 60 kali, 70 kali, bahkan lebih. Dan seringkali Natal itu hanya berlalu begitu saja. Kita nggak dapat apa-apa. Ya pokoknya ada Natal ya, nah merayakan Natal, memuji Tuhan ya, lagu-lagu Natal, lalu kita nggak dapat apa-apa. Ya, padahal Yesus datang ke dunia ini melalui Natal, membawa berkat, mujizat, keselamatan, kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, tapi seringkali Natal itu hanya lewat begitu saja. Kita nggak dapat apa-apa. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu rindu yang melalui Natal kali ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Ya, apakah Bapak Ibu rindu mulai Natal tahun ini Bapak Ibu mendapatkan keberkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan dari Tuhan, dan tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita? Ada 4 langkah tapi 3 langkah saja ya. 4 langkah atau 3 langkah saja. Bagaimana melalui Natal kali ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tidak lewat begitu saja, membuat kemenangan, berkat, mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Kita lihat ya, satu ayat saja, Matius 2 ayat yang ke-11, sama ya ayat yang kemarin minggu lalu. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah melihat, ya, masuk, melihat, dan menyembah Tuhan. Ada 3 langkah saja, yang kalau 4 agak terlalu panjang, 3 langkah saja bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkat kemenangan melalui Natal kali ini. Langkah pertama, ya, supaya kita bisa melihat, langkah pertama supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan melalui Natal kali ini tidak lewat begitu saja. Di ayat tadi yang kita baca ada kata masuk. Catat baik-baik ya, supaya saudara dan saya Natal kali ini tidak begitu lewat begitu saja, kita mendapatkan berkat, mujizat, kesembuhan dari Tuhan, maka kita saudara dan saya harus masuk terlebih dahulu. Amin. Artinya dengar baik, ya. Masuk itu artinya adalah langkah awal supaya kita bisa menerima berkat, mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Ya, masuk itu adalah langkah awal, supaya langkah pertama supaya saudara dan saya bisa mendapatkan pemulihan, kemenangan dari Tuhan. Ada sebuah lagu berkata begini, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ingat, saudara tidak akan bisa mengucap syukur kalau tidak saudara tidak masuk. Amin. Ya, saudara tidak akan bisa mengucap syukur, tidak bisa menerima berkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan dari Tuhan kalau saudara tidak masuk. Ya, itu sebabnya kita harus menjadi orang Kristen yang masuk, jangan harus menjadi orang Kristen yang di luar. Kenapa? Sebab orang yang di luar rumah pasti kena hujan, kena panas, kedinginan, kepanasan, kena debu dan masuk angin dan pasti sakit. Orang yang kena hujan, kena panas ya, kepanasan, masuk angin pasti sakit. Itu sebabnya saya beritahu, orang Kristen yang di luar pasti rohaninya sakit. Orang Kristen yang di luar ya pasti ekonominya sakit, kesehatannya sakit, rumah tangganya sakit, pelayanannya juga sakit. Amin. Itu sebabnya kita harus masuk. Kenapa? Kenapa kita harus masuk? Karena di dalam ada Yesus. Kenapa kita harus masuk? Karena di dalam ada mujizat, kesembuhan, kemenangan dari Tuhan. Amin. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus masuk? Atau dalam hal apa kita harus masuk? Ada 2 hal ya, kita harus masuk. Ada 2 hal bagaimana kita harus masuk supaya kita bisa mendapatkan kemenangan, berkat, mujizat dari Tuhan. Yang pertama, kita harus masuk di dalam doa. Agar kita bisa mendapatkan kemenangan, Natal kali ini tidak berlalu begitu saja dan tahun 2022 menjadi tahun kemenangan, berkat bagi kita. Kita harus masuk selalu dalam doa. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita harus masuk dalam doa? Sebab doa itu membuat Allah bekerja. Doa itu membuat Allah bertindak. Mazmur 37
ayat 5. Mazmur yang ke-37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, yang pertama, kenapa harus kita berdoa? Sebab doa itu membuat Allah bekerja. Doa itu membuat Allah bertindak. Bapak Ibu dengar baik, ya. Ketika Nehemia, catat baik-baik ya. Ketika Nehemia dia sedang membangun tembok kota Yerusalem, dia di sekeliling tembok kota itu. Ya, apa yang terjadi waktu Nehemia sedang membangun tembok kota Yerusalem, tiba-tiba musuh datang menyerang. Jadi Nehemia dan bangsanya itu membangun tembok itu, tembok kota Yerusalem itu, ya mereka membangun sambil berperang. Ya, secara akal manusia tidak mungkin akan menang, berhasil, sukses. Kenapa? Ya mereka membangun sambil berperang. Jadi tangan kanannya pegang alat perang, tangan kirinya pegang alat bangunan. Nehemia 4 ayat 17. Kita lihat mereka membangun sambil berperang. Nehemia 4 ayat 17. Nehemia 4 ayat yang ke-17, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nah kita lihat, mereka ini membangun sambil berperang. Tangan kanan pegang alat perang, tangan kiri pegang alat bangunan. Ya, secara manusia tidak mungkin selesai. Jangankan berperang, tidak berperang aja, ya ditanya sama mandor, ini berapa lama kiranya selesai? Oh no, 6 bulan, bisa-bisa 1 tahun. Itu tidak berperang, apalagi pakai berperang. Tapi dengar baik, ketika mereka berdoa, ya sehingga membuat Allah itu bekerja. Ya, ketika mereka berdoa sehingga membuat Allah itu bertindak. Apa yang terjadi? Kita lihat Nehemia 4 ayat 9. Nehemia 4 ayat 9. Nehemia 4 ayat yang ke-9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah, ketika mereka berdoa sehingga membuat Allah itu bekerja, ketika mereka berdoa sehingga membuat Allah itu bertindak, apa yang terjadi? Ya, bangunan ratapan tembok itu selesai atau tidak? Kalau selesai berapa lama? Berapa tahun? Kita lihat dalam Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat yang ke-15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Wah, luar biasa. Ya, membangun sambil berperang. Ya mungkin tidak mungkin selesai, tapi kita lihat selesai bahkan hanya 52 hari saja. Kenapa ini terjadi? Sebab mereka berdoa melibatkan Tuhan, ya, membuat Tuhan Allah itu bekerja. Amin. Catat baik-baik, saya mau beritahu para saudara. Ingat, doa itu membuat Allah itu bekerja. Sesuatu yang harus kita selesaikan dalam waktu 10 tahun, itu dapat Allah lakukan dalam waktu 1 minggu saja. Artinya, ya dengar baik ya, jadi akhirnya jika kita berdoa, ya, jika kita berdoa sehingga membuat Allah itu bertindak, maka akan terjadi penghematan waktu di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam studi, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya, ketika kita berdoa dan membuat Allah itu bekerja, terjadi penghematan waktu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya. Yang kedua, kita lihat kenapa kita harus berdoa. Sebab doa itu memberikan kita petunjuk. Kita lihat dalam Yeremia 33 ayat 3. Ya, atau tidak usah dibaca karena sudah hafal biar cepat. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu, akan kutunjukkan kepadamu hal-hal yang besar, hal yang dasar luar biasa yang tidak engkau pernah pahami, yang tidak pernah engkau ketahui. Amin. Kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, karena doa itu memberikan kita petunjuk. Saudara dengar baik, sesuatu yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 tahun dengan petunjuk Tuhan dapat kita selesaikan hanya dalam waktu 1 hari saja. Amin. Ya, sesuatu yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 tahun itu dengan petunjuk Tuhan dapat kita selesaikan dalam waktu 1 hari saja. Ya, Martin Luther dia berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Banyak orang semakin sibuk semakin tidak berdoa. Ya, Martin Luther dia berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Kenapa? Sebab dia tahu, semakin dia sibuk, semakin dia banyak membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, ya, yang dia dapatkan dari doa, ya, yang mereka akan menjadi jalan keluar dari hal-hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan karena keterbatasannya. Sekali lagi, ya, Martin Luther dia ketika dia sibuk dia berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Kenapa? Sebab dia tahu, semakin dia sibuk, semakin dia banyak membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang dia dapatkan melalui doa, ya, melalui doa yang akan menjadi jalan keluar dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena ketidakmampuannya, karena keterbatasannya. Amin. Yang kedua, ya, kita harus menjadi orang Kristen yang masuk dalam hal apa? Pertama, masuk dalam hal berdoa. Yang kedua, kalau kita harus masuk dalam hal apa? Kita harus masuk dalam pelayanan. Amin. Mungkin sebagai suami, saya mengerti. Saudara sebagai suami mungkin saudara sibuk.
Sebagai istri, saya tahu mungkin saudara-saudari juga sibuk. Tapi sesibuk apapun saudara, dengar baik, saudara tetap harus masuk dalam pelayanan. Sesibuk apapun saudara, tetap harus terlibat dalam pelayanan. Jangan sampai saudara jadi penonton yang hanya bisa menjelekkan hak orang-orang lain. Amin. Kita harus menjadi Kristen pemain, bukan Kristen penonton. Amin. Saudara dan saya harus menjadi Kristen pemain, bukan Kristen penonton. Di Manado, ya, Siska tahu itu ya. Di Manado, di desa, satu desa, ya ada satu bapak. Itu waduh, kalau ke gereja luar biasa, rajinnya luar biasa. Gereja biasanya kalau di Manado jam 10 pagi, jam 7 pagi bapak ada tuh, bapak itu sudah ada. Ya, jam 7 pagi. Lalu apa yang dia lakukan? Bapak itu agak tinggi besar. Lalu kalau pergi gereja pakai baju safari. Wah, selalu bak map ya, kayak pejabat aja. Selalu bak map dan pulpen 10 sini biar tidak macet. Ya. Jadi begitu sampai di gereja ya sendirian karena gereja jam 10, jam 7 sudah di gereja. Lalu dia cari tempat duduk yang di pinggir pintu. Wah, duduk pintu. Lalu tunggu. Begitu jemaat masuk, dia mulai keluarkan kertas. Lalu mulai ambil pulpen. Apa yang dia lakukan? Dia menulis kejelekan-kejelekan orang-orang yang masuk itu. Ya, aduh ibu ini, aduh, kalau minggu rohani sekali. Kalau hari Senin sampai Selasa Sabtu, aduh rohana. Ya, dia suka pinjam, apa saja dia pinjam. Dari pinjam uang, ya, pinjam sepatu, pinjam baju, pinjam. Dan selalu tangkap mati, enggak pernah kembali. Kita punya istri, punya sepatu, dia pinjam katanya kembali hari Kamis. Kembali hari Kamisnya sudah 200 kali, enggak kembali. Tangkap mati, so rusak lagi mungkin. Ya, lalu ada bapak lagi masuk ya, dia tulis lagi ya, waduh bapak ini betul hari Minggu dapat kelihatan kayak pendeta, pakai jas, pakai dasi, luar biasa. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu, aduh menyambung ayam, nyambung ayam, ya, selalu urusan dengan polisi, ya selalu kadang-kadang menyambung ayam. Tapi kalau di hari Minggu, rupa pendeta, kayak pendeta, rohani. Ya, ketika ibadah mau dimulai, apa yang terjadi? Lalu bapak ini pindah ke depan, pintu kursi depan. Keluarkan kertas yang baru ya, lalu dengan pulpen yang baru supaya tidak macet. Yang ditulis bukan isi khotbah atau firman Tuhan, yang ditulis adalah kejelekan-kejelekan yang di atas mimbar. Wah, itu pemain bass itu, waduh, kalau hari Minggu ya, yang dia pelintir-pelintir adalah senar bass. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu dia pelintir ganja. Ya, ganja lalu bukan hanya sebagai pemakai tapi pengedar. Itu lagi pemain keyboard. Aduh, kalau hari Minggu luar biasa ya, yang dipijit-pijit adalah touch-nya keyboard ya. Tapi kalau Senin sampai Sabtu yang dipijit adalah burennya, pembantunya yang cantik itu. Ya, juga bukan akhirnya sudah baku saling pijat, baku ganti pijat. Ya. Pemain drum lagi itu, aduh luar biasa ya. Kalau Minggu luar biasa pukul dan ketuk-ketuk itu drum. Tapi Senin sampai Sabtu, dia punya istri ya ketuk-ketuk. Ya, dia punya istri. Wah itu pendeta lagi, aduh lihat dia punya dasi miring. Kelihatan itu dasi pinjam itu. Ya, dan lihat dia punya khotbah. Ya, dia punya khotbah dari utara, selatan, timur, dia putar ke barat, dia ke selatan. Ya, ngalor ngidul. Enggak tahu kamu dia punya tema, enggak ada tema. Ya, pendeta itu kalau khotbah, dia naik dari pohon mangga turun di pohon apokat. Nggak ada tema, asal-asal saja. Semua kejelekan-kejelekan itu dia tulis. Kenapa ini terjadi? Sebab dia hanya jadi penonton, bukan pemain. Bapak saya itu paling suka nonton sepak bola. Dulu di Surabaya itu paling bagus ya, sepak bola dulu bagus. Nggak ada perkelahian. Tim-tim dari luar negeri itu sering datang ya. Termasuk saya pernah nontonnya, saya diajak selalu. Kalau siang-siang itu jam 2 dia sudah pulang cepat karena kalau ada tim dari luar negeri, nonton. Saya pernah lihat itu tim dari Sao Paulo ya, dari Brasil, Pele ada di situ masih muda ya. Saya nonton itu, wah papa saya paling senang nonton sepak bola. Nah kalau tim kesayangannya main bagus ya, apalagi masukkan gol, dulu mereka loncat sorak-sorak. Pernah di belakang saya sampai dia loncat, dia berteriak, haleluya, puji Tuhan. Saya bilang, ini majelis ada nonton ini, diakin ada nonton ini. Tapi ketika pemainnya, tim kesayangannya, tim favoritnya main jelek, apalagi waktu kemasukan bola apa yang terjadi? Kata-kata kotor, kata-kata makian mulai keluar. Kebun binatang mulai di absen satu persatu. Ya, itu kenapa terjadi? Sebab hanya jadi penonton bukan pemain. Wah kalau jadi penonton, wah pinternya luar biasa. Kalau ngurui, kasih nasihat luar biasa. Tadi salah, itu salah tadi. Seharusnya jangan ditendang langsung, harus dimundurkan dulu, over ke kiri, over ke kanan, yang satu masuk tengah, tendang, masuk. Suruh lakukan, nggak bisa.
Banyak di gereja banyak seperti ini, menjadi penonton bukan pemain. Yang suka menjelek-jelekan, wah itu salah itu. Ya, majelisnya keliru, ya, diakennya salah, pendetanya podo sama, salah. Ya, tapi suruh lakukan, tidak bisa. Kenapa? Sebab hanya jadi penonton, bukan pemain. Ingat, kalau kita mau diberkati, tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita harus menjadi Kristen pemain, bukan penonton. Seorang pakar jantung, seorang spesialis jantung, dia berkata, ketika saudara menjadi penonton bukan pemain, ada hal-hal yang meningkat yang terjadi dan juga ada hal-hal yang menurun yang terjadi. Dan semua itu berakibat buruk. Ketika saudara menjadi penonton bukan pemain, maka hal yang meningkat yang terjadi adalah berat badan saudara mulai meningkat. Ya, dan bukan hanya berat badan saudara meningkat, ketika saudara menjadi penonton bukan pemain. Tekanan darah saudara mulai meningkat, denyut jantung saudara mulai meningkat. Ya, ketika saudara menjadi penonton bukan pemain. Dan bukan itu saja, kadar trigliserid saudara, kolesterol saudara juga mulai meningkat. Dan semua itu akan berakibat buruk. Dan bukan itu saja, ketika saudara menjadi penonton bukan pemain, bukan hanya hal meningkat, ada hal menurun yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika saudara menjadi penonton bukan pemain, maka hal yang menurun terjadi. Vitalitas saudara akan menurun. Ya, fleksibilitas saudara akan menurun. Dan bukan saja ketika saudara menjadi penonton bukan pemain, maka konsumsi saudara terhadap oksigen saudara itu akan menurun melalui sesak napas. Kekuatan saudara dan stamina saudara juga mulai menurun. Ya, kalau saudara menjadi penonton dan pemain. Itu sebabnya ada banyak orang mati secara mendadak di stadion, bukan sebagai pemain, tapi sebagai penonton. Sama di dalam kehidupan kekristenan. Ya, ketika saudara menjadi Kristen penonton, bukan Kristen pemain, ada hal-hal juga yang meningkat terjadi dan juga ada hal-hal yang menurun terjadi dan semua itu akan berakibat buruk. Ketika saudara menjadi Kristen penonton, bukan Kristen pemain, hal yang meningkat yang terjadi adalah kritik saudara mulai meningkat. Ya, keputusasaan saudara mulai meningkat. Ketika saudara menjadi Kristen penonton bukan Kristen pemain. Maka bukan itu saja. Ketika saudara menjadi Kristen penonton bukan Kristen pemain, maka kekecewaan saudara mulai meningkat, kejenuhan saudara mulai meningkat dan itu akan berakibat buruk. Dan bukan itu saja. Ketika saudara menjadi Kristen penonton bukan Kristen pemain, ada hal-hal juga yang menurun yang terjadi dan itu juga akibat buruk. Ketika saudara menjadi Kristen penonton bukan Kristen pemain, ya, hal yang menurun yang terjadi adalah kepekaan saudara terhadap dosa mulai menurun. Dan bukan saja, ya juga ya kepekaan saudara untuk menolong sesama juga mulai menurun. Ketika saudara menjadi Kristen penonton bukan pemain, juga daya serap saudara akan firman Tuhan juga mulai menurun dan semua itu akan berakibat buruk. Memang ada saat-saat di mana kita bersukacita dan menjadi terharu ketika kita melihat seseorang dia bersaksi bagaimana kuasa Allah bekerja secara luar biasa dalam hidupnya. Tapi itu tidak bisa dibandingkan kalau kita sendiri yang mengalami hal itu bersama Tuhan. Kenapa? Sebab tidak ada yang bisa menggantikan, ya, tidak bisa menggantikan kalau kita sendiri yang mengalami pengalaman itu bersama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan ketika saudara dan saya menggunakan talenta, karunia, dan juga berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk membantu sesama. Itu sebabnya kalau saudara ingin bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Yesus, dalam kekristenan, ingat, ya, kita harus mempertaruhkan iman kita. Itu ada resikonya. Tapi resiko yang lebih besar saudara akan alami ketika saudara menjadi Kristen penonton, bukan Kristen pemain. Jadi dengar baik. Yang pertama, untuk supaya Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Jangan menjadi Kristen penonton. Harus menjadi Kristen pemain. Terlibat dalam doa, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita lihat kembali ke Matius 2 ayat 11. Yang kedua, bagaimana supaya Natal kali ini tidak berlalu begitu saja, kita mendapat sesuatu dari Tuhan dan tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang kedua, bagaimana supaya tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita, berkat bagi kita. Natal tidak berlalu begitu saja, kita berkat sesuatu dari Tuhan. Yang kedua ada kata melihat. Melihat apa? Melihat anak itu. Melihat siapa anak itu? Anak melihat Yesus. Jangan melihat hamba Tuhan. Jangan melihat manusia, akan kecewa. Amin. Kalau saudara hanya melihat morotua saja, melihat mertua atau anak mantu yang benceno, morotua yang benceno, melihat pendeta yang benceno, saudara akan kecewa, akan hancur. Amin. Ya, saudara akan kecewa, saudara akan hancur kalau saudara hanya melihat itu. Amin. Ingat, ya, saya mau beritahu pada saudara, catat baik-baik.
Ya, kita hanya melihat Tuhan saja. Berbicara tentang kekristenan, kekristenan itu artinya memandang Tuhan, bukan memandang manusia. Kekristenan itu hanya artinya memandang Yesus, bukan memandang masalah. Amin. Melihat Tuhan saja, bukan melihat masalah. Amin. Kalau kita sudah hanya fokusnya pandang kita hanya kepada Yesus, maka masalah apa saja datang, kita tetap tidak pernah takut. Kita pasti menang. Amin. Tapi ketika dengar baik, ketika Petrus ketika dia merasakan adanya angin, apalagi dia melihat ombak, gelombang, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Ya, Petrus mulai tenggelam. Ya, ini hal yang negatif yang Petrus lihat. Tapi saudara, yang positif yang Petrus lihat, kalau saudara lihat di ke Israel, itu Danau Galilea. Oh, yang pernah ke sana dulu, ya, Danau Galilea itu indah luar biasa. Ya, Pak Doni juga pernah ke sana ya. Ya, Danau Galilea itu luar biasa indah, luar biasa. Apalagi malam hari. Waduh, itu perahu-perahu di pinggir danau itu. Ya, indahnya luar biasa, ada lampu warna-warni. Indah luar biasa. Nah, ketika Petrus melihat hal-hal yang negatif, dan juga Petrus kita melihat hal yang positif, bukan Yesus, apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Itu sebenarnya saya beritahu pada saudara. Kalau saudara hanya fokus pandangan saudara pada hal-hal yang negatif, atau fokus pandangan saudara hanya pada hal-hal yang positif, atau kedua-duanya bukan Yesus, maka itu sangat berbahaya. Artinya jangan baik. Jangan saudara pernah fokus pandangan saudara pada masalah atau hal yang negatif. Jangan saudara pernah fokuskan pandangan saudara pada mukjizat. Itu yang positif. Tapi fokuskan pandangan saudaranya kepada Yesus saja. Maka saudara akan melihat tahun 2022 menjadi tahun berkat kemenangan bagi kita. Kalau fokus pandangan kita hanya kepada Yesus. Ada seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Satu saat dia diizinkan perkara dahsyat ya, dalam pelayanannya. Dia membangkitkan orang mati. Waduh, namanya langsung melejit. Wah, langsung naik. Tapi apa yang terjadi? Belum sampai setahun, namanya hilang begitu saja. Kenapa? Sebab hamba Tuhan ini hanya mendasarkan pelayanannya hanya pada mujizat yang terjadi. Dia tidak mendasarkan pelayanannya kepada Yesus. Dia kecewa. Itu sebabnya dengar baik. Kalau saudara ingin ya Natal ini tidak berlalu begitu saja, ya tahun 2022 kita menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita. Maka dengar baik, pandang saja Yesus. Lihat saja Yesus. Maka kau melihat kemenangan yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga, bagaimana supaya tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita, tahun berkat bagi kita, dan Natal kali ini tidak berlalu gitu saja. Kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Kita kembali ke Matius 2 tadi, ayat 11. Matius 2 ayat 11. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan bukan itu saja, ya tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita. Yang ketiga dikatakan sujud menyembah, ya sujud menyembah. Ada banyak orang ketika sujud menyembah Tuhan, ya mereka menyembah Tuhan, mereka mulai angkat tangan, mulai nangis berbahasa roh. Ya batak kasih kidaya, kira. Saya beritahu dengar baik. Ya arti sesungguhnya menyembah itu bukan itu. Ya arti sesungguhnya menyembah itu bukan seperti itu. Tapi arti sesungguhnya menyembah adalah kita menaruh diri kita serendah-rendahnya, lalu mengangkat Dia setinggi-tingginya. Angkat tangan, nangis, bahasa roh boleh-boleh saja. Ya, tapi itu bukan arti yang sesungguhnya. Di dalam perjanjian lama, ya menyembah ditulis dengan plate. Artinya bahasa Jawanya delosor, ya. Artinya sejajar dengan lantai, ya, rata dengan lantai. Artinya serendah-rendahnya. Artinya, saudara, menyembah itu berbicara tentang sikap hati. Amin. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita menaikkan, hanya meninggikan Tuhan saja. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya hanya Tuhan yang kita angkat tinggi-tinggi. Jangan andalkan kepengalamanmu, jangan andalkan kekuatanmu. Amin. Kita lihat Daud dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan musuh, ya, berhadapan dengan musuh yang kuat, bangsa Filistin. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini di depan kita ini ada musuh yang kuat, bangsa Filistin. Bagaimana Tuhan? Apakah aku harus maju dan Tuhan menyerahkan kepada mereka atau tidak? Tapi Tuhan jawab apa? Kita lihat 1 Tawarik 14 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 14 ayat 9 sampai 10. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim,
bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah kita lihat ya sekali lagi. Ketika Daud berhadapan dengan musuh yang kuat bangsa Filistin, dia tanya sama Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, di depan kami ada musuh yang kuat, itu bangsa Filistin. Ya, apakah kami harus maju? Apakah Tuhan menyerahkan mereka dalam tanganku, tangan kami? Tuhan berkata, maju saja, aku serahkan musuhmu dalam tanganmu. Dan mereka menang. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, ya, musuh yang sama di tempat yang sama, waktu yang sama mau menyerang lagi. Ya, Daud bisa saja tidak usah tanya sama Tuhan. Loh, musuh yang beberapa hari yang lalu sudah kita kalahkan, sudah kalah, keok, mau coba-coba di tempat yang sama, waktu yang sama, ya, musuh yang sama mau coba menyerang kita. Loh, kok berani-beraninya? Bisa saja dia tidak tanya Tuhan. Tapi yang luar biasa, walaupun dia sudah pernah kalahkan, Daud tetap tanya Tuhan. Tuhan, musuh yang sudah lama yang kita kalahkan, kemarin itu kita kalahkan. Kok berani-beraninya mau nyoba nyerang kita di tempat yang sama, waktu yang sama, musuhnya yang sama. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus maju? Tuhan bilang, jangan maju. Wah, kita lihat ayat 13 dan 14 tadi. 1 Tawarik 14, ayat 13 dan 14. Tadi ayat 9 dan 10, sekarang ayat 13 dan 14. 1 Tawarik 14 ayat 13 dan 14. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah kita lihat ya, Daud tanya Tuhan, musuh yang kemarin kita kalahkan, kok maju lagi Tuhan, mau menyerang kita lagi. Sebetulnya Daud bisa saja nggak usah tanya, karena sudah kalah kemarin mereka sudah kalahkan. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia tanya Tuhan. Tuhan bilang jangan maju. Ya, kamu harus bikin gerakan apa? Gerakan lingkaran. Saya mau tanya, kalau Daud itu tidak tanya Tuhan, kira-kira dia bisa menang? Daud, padahal itu musuh itu sudah dikalahkan beberapa hari yang lalu. Kalau Daud tidak tanya Tuhan, kira-kira bisa menang? Tidak bisa, karena musuh sudah punya strategi baru. Dan Tuhan tahu strategi musuh, Tuhan tahu. Strategi iblis Tuhan tahu. Ya, makanya Tuhan bikin jalan keluar. Ya, jangan kamu maju, tapi kamu buat gerakan lingkaran. Ingat saudara, apapun masalahmu, jangan kau andalkan kekuatanmu. Artinya apa bagi kita? Artinya apa ini? Ya, artinya dengar baik. Untuk menghadapi masalah hari ini, jangan kau pernah andalkan pengalaman hari kemarin. Ya, catat baik-baik. Untuk menghadapi masalah hari ini, jangan kau pernah andalkan pengalaman hari kemarin. Untuk melakukan pelayanan hari ini, jangan kau pernah andalkan urapan hari kemarin, tapi andalkan Yesus saja. Amin. Amin. Ya. Nah, ada 3 langkah bagaimana supaya kita Natal kali ini tidak berlalu begitu saja. Ya, tidak lewat begitu saja. Ya. Ada 3 langkah. Bagaimana supaya tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus masuk, menjadi orang Kristen yang masuk, jangan menjadi orang Kristen yang di luar. Artinya kita harus menjadi Kristen pemain, bukan penonton. Sehingga tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita. Dan Natal kali ini tidak berlalu begitu saja. Kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya Natal ini tidak berlalu gitu saja. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita. Ingat, dikatakan kita harus sungguh memandang Yesus saja. Fokus hanya kepada Yesus, apapun masalahmu, hanya fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir, supaya tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kita. Yang ketiga adalah sujud menyembah Tuhan. Artinya andalkan Tuhan. Jangan kau berani-berani menghadapi masalah hari ini dengan pengalaman hari kemarin. Jangan kau melakukan pelayanan hari ini dengan pengurapan hari kemarin. Tapi lakukan semua hanya melalui hanya kepada Yesus saja. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Satu saat ada seorang raja yang sangat ditakuti oleh lawan dan sangat disegani oleh kawan. Tiba-tiba raja ini jatuh cinta kepada pelayannya yang miskin. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, sang raja ini hendak menyatakan kasihnya kepada pelayan yang miskin yang sangat dikasihinya. Ya.
Mungkin ya pelayan yang miskin yang dikasihi ini akan menerima ya cintanya dengan terpaksa karena dia takut karena dia itu raja. Padahal sang raja ini sangat mengasihi dia dengan tulus. Ya, itu sebabnya sang raja ini yang sadar bahwa dia tidak boleh tampil sebagai raja kalau dia tidak ingin menghancurkan kebebasan orang yang dikasihinya. Maka apa yang terjadi? Sang raja ini memutuskan untuk dia menjadi orang biasa, menjadi pelayan yang miskin juga. Apa yang terjadi? Ya raja ini dia tinggalkan taktanya. Lalu dia mulai melepaskan jubah kebesarannya. Lalu dia mulai menggantikan dengan baju yang compang-camping. Nah kita lihat, ya raja ini bukan hanya menyamar, tapi dia sudah memiliki satu identitas baru. Dia menjadi orang biasa, menjadi pelayan yang miskin. Supaya dia bisa mengikat hati daripada pelayan yang miskin yang sangat dikasihinya. Saya beritahu, catat baik-baik. Bagi raja ini adalah satu taruhan. Bagi raja ini adalah satu taruhan. Ya, mungkin ya pelayan yang miskin yang sangat dikasihnya itu akan menerima cintanya karena sama-sama miskin. Mungkin juga sebaliknya, pelayan yang miskin ini akan menolak cintanya habis-habisan karena sama-sama miskin. Sehingga raja ini tidak pernah menerima balasan cintanya seumur hidup. Saya beritahu pada saudara, catat baik-baik. Ini yang Yesus lakukan bagi kita mulai Natal ini. Ini yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya mulai Natal ini. Dia jauh-jauhkan tinggalkan taktanya. Dia jauh-jauh tinggalkan kemuliaannya. Dia jauh-jauh tinggalkan sorga. Bahkan sampai dianiaya, sampai dia disalibkan, dicambuk. Untuk apa? Untuk apa? Untuk saudara dan saya mau menerima cintanya. Yesus tinggalkan, dia mengalami aniaya, tinggalkan semuanya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya, supaya kita mau menerima cintanya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang menolak dia. Banyak orang yang menolak cintanya. Catat baik-baik, Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata, ya, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Tapi dia sungguh-sungguh sudah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Bahkan dia dianiaya, sungguh-sungguh menderita sengsara. Dianiaya, disalibkan, dicambuk, disalibkan, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya kita mau menerima cintanya. Untuk apa dia lakukan? Supaya saudara dan saya mau menerima cintanya. Catat baik-baik. Dengar baik-baik. Inilah arti Natal yang sebenarnya. Inilah makna yang Natal yang sesungguhnya. Allah yang maha kuasa ada di dalam palungan yang kotor. Inilah arti dari Natal yang sesungguhnya. Ini makna Allah dari Natal sesungguhnya. Tuhan yang maha kuasa ada di kandang binatang yang kotor. Untuk apa dia lakukan? Supaya saudara dan saya mau menerima cintanya. Saya tidak tahu saudara mau menolak dia atau menerima cintanya. Yang saya tahu, kalau saudara mau menerima cintanya, maka tahun 2022 akan menjadi tahun kemenangan bagi kita. Kalau saudara mau menerima cintanya, maka Natal kali ini tidak akan berlalu begitu saja. Saudara akan mendapat sesuatu dari dia. Kita puji dia dan sembah dia. Puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang raja. Mari katakan sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang raja. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan 3 hal ini, Tuhan. Sehingga Natal itu tidak lewat begitu saja. Yes. Berkali-kali kami merayakan Natal. Bertahun-tahun kami memperingati Natal. Tapi seringkali Natal hanya lewat begitu saja. Kami tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini mulai Natal, membawa berkat, mujizat, keselamatan, kemenangan bagi kami. Amin. Itu sebabnya 3 langkah yang Tuhan ajarkan bagi kami. Supaya Natal ini tidak berlalu begitu saja. Kami mendapat sesuatu dari Tuhan. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan berkat bagi kami. Tuhan yang mengajarkan kami 3 Amin. hal. Yang pertama, kami sungguh-sungguh
menjadi orang Kristen, harus masuk menjadi orang Kristen yang masuk, bukan orang Kristen yang keluar di luar. Kami harus menjadi Kristen pemain, bukan Kristen penonton. Yang kedua, kami harus sungguh-sungguh Tuhan melihat, memandang Yesus saja, fokus hanya kepada Yesus, tidak lihat dengan masalah. Yang terakhir, kami hanya sujud menyembah Tuhan, tidak yang lain. Artinya kami hidup mengandalkan Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami lakukannya. Sehingga Natal kali ini kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kami. Berkati setiap umatmu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang mereka mengalami masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, Tuhan yang campur tangan. Biar Tuhan memberkati, melindungi. Kami juga mau berdoa mereka yang imannya lemah, semangatnya padam, bangunkan kembali. Terima kasih, biar sukacita Natal, kami Natal menyertai setiap umatmu, jemaatmu di mana berada. Negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo, Tuhan lindungi, pelihara, biar dia berikan hikmat kepada Bapak Joko Widodo sebagai presiden, dan juga Wibawa sebagai seorang presiden, dan juga hikmat yang dari Tuhan, supaya dapat meredam semua gejolak politik dan memimpin negara bangsa ini menuju kedamaian, ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati, beri kami kerendahan hati dalam melayani, kekompakan, kesehatian, tidak saling mengkritik, tidak saling berkata sesat, tapi sungguh-sungguh dan kerendahan hati kami bersatu melayani, membawa jiwa kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga program-program PDL Roy yang sudah ada mungkin ke depan, diberkati. Hamba-hamba yang melayani, Tuhan berkati. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, bahkan sudah memberikan berkat persembahan, kembalikan berkat lipat ganda. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari krisis Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, persekutuan dan juga penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus yang dari Roh Kudus yang aja berlimpah-limpah, terutama sukacita Natal, damai Natal menyertai kita dari saat ini sampai menara Natal datang surga Yesus dengan kuda kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semuanya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun selamat. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. Sekali lagi. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan Selamat hari Natal dan tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.